Oke, biar dibola balik. Semuanya oke. Kanan kanan oke oke. Kiri kiri juga oke. Kiri kanan oke oke oke. Kanan. Kiri. Oke. 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 Lagi ngerjain proyek apa, Bang? Ini lagi bikin surat pemecatan untuk Doyo ini. Sudah 1 minggu ini. Bangunnya siang terus. Kerjanya dah beres. Makin seenaknya sendiri itu Doyo itu. Abah sudah ada tahan dia tingkahnya. Mulutnya Abah kenapa sih kok gitu-gitu? Abah kena lagi emosi ya begini. Udah. Amit-amit. Mudah-mudahan anaknya Memona nggak kayak gitu. Pikir dulu, Bah. Jangan main pecat aja. Si Doyo kan udah kerja sama kita puluhan tahun. Abah sudah pikirkan pokoknya. Ini Abah sudah siapkan uang pesangonnya. Kan berarti Abah sudah cukup bijaksana. Maksudnya Memona, kasih kesempatan si Doyok untuk merubah sikapnya. Jangan main pecat aja. Nggak bisa. 1 minggu sudah cukup untuk merubah sikap. Tapi ternyata nggak berubah-berubah. Malah si Doyo itu makin ngelunjak sama Abah. Apa itu? Kalau ditanya, "Yo, kenapa bangunmu kok kesiangan?" Abah jawabnya, "Begadang, Bah, merenung apa pekerjaan besok pagi dan masa depan." Itu saja ngomongnya, gayanya kamu tahu. Begini. Merenung, Bah. Begadang, Bah. Dah apa-apa itu. Pesangonnya cuma 20.000. Loh, mati. Berarti jam 10 lewat dong. Bang Kadir pasti marah-marah nih. Tapi nggak apa-apa. Sudah ada persiapan jawaban. Aduh, sorry Wan. Siangan Wan. Aduh, saya malam begadang. Merenungkan apa yang saya kerjakan hari ini. Dan masa depan, ya. Itu tahu. Gimana ada tahu? Sudah kamu bicarakan 9 kali ada. Nih masa depanmu. Apa nih Wan? Dipecat dengan sedikit hormat Saudara Doyo dengan alamat tidak jelas sebagai pembantu rumah tangga Tuan Kadir dengan uang pesangon sebesar 3 bulan gaji. Dengan catatan 1 buah sepeda inventaris ditarik kembali. Loh, Wan, ini namanya terlalu mendadak, Wan. Mestinya kan saya kalau punya kesalahan dikasih peringatan 3 kali, minim 3 kali. Tapi ini terlalu, nggak bisa begitu, Wan. Peringatan 3 kali. Jantungku ini keburu coplok, ngerti enggak? Terserah, mau ngadu ke DPR, ke HAM, silakan. Pokoknya ini sudah menjadi keputusan saya. Tapi ya jangan begitu, Wan. Mai, minta perlindungan, Mai. Perlindungan. Apa yang harus gue perbuat, Yok? Dan ini uang pesangonmu. 3 bulan gaji. 3 bulan gaji tinggal 20.000.
Ini gimana mana pantas Wan, di mana nggak segini Wan. Buat ongkos pulang aja nggak cukup, nggak bisa begitu dong. Masa 20.000 nggak pantas Wan, nggak bisa Wan. Pokoknya keseluruhannya uangmu yang di sini dipotong dengan utang-utangmu sisa 20.000. Iya tapi tega amat tuh. Mai, tambahin Mai. Buat pulang emak saya nggak kebagian Mai. Kalau begitu saya akan pergi sekarang juga. Nah, mulai tadi ngomong terus dah pergi-pergi. Ayo sudah pergi sudah. Percuma. Saya punya dedikasi dengan loyalitas yang tinggi. Saya bela-belain kerja mati-matian di sini. Ternyata balasannya gitu aja. Apalagi Maimunah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecil saya suapin makan apa. Nggak bisa nolong saya. Sorry, Yok. Ini ada 15.000 Ah, gitu dong. untuk ongkos pulang ya. Iya. Nih, saya kasih tambah 2.000. Ah, nggak perlu. Duit 2.000 buat apa? Di kantongin juga nggak bunyi. Sorry ya, permisi. Bener nih Wan, nggak bisa diperpanjang lagi Wan. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Cepat pulang sudah. Udah ya kelas. Ikhlas saya. 2.000 mana deh Wan, nggak apa-apa Wan. Mau? Iya. Tadi dikasih tidak mau, sekarang diminta. Udah, kamu 1.000, saya 1.000. Oh, baru kasih 2.000 dipinta lagi 1.000. Salahnya sendiri tadi tidak mau. Oh, awas tuh. Awas tuh ya. Ayo dia awas. Bungkring gitu. Oke. Oke. Saya sudah muter kemana-mana Tuan. Alhamdulillah saya diterima kerja di tempat ini. Nah, hari ini kamu mulai bisa kerja. Kerja kamu sopir, merangkap office boy, merangkap kurir. Makasih. Nah, kerja kamu rangkap. Kalau kamu kerja bagus, gaji kamu juga rangkap. Ingat, rangkap. Iya. Hah? Saya sudah biasa kerja rangkap. Kerja pertama, kamu antar surat ini kepada saudara Kadir. Ya. Kadir dulu itu anak buah saya. Sebelum dia sukses. Kadir yang hitam itu, Betul. yang keriting, Ya, yang orang Madura, betul tidak salah. yang punya anak Maimunah. Nah, betul. Satu-satunya anak. Oh, itu bekas anak buah Tuan. Rupanya Kadir sudah top. Sampai-sampai kamu mengetahuinya. Kamu tahu, suksesnya Kadir berawal dari pinjam uang modal untuk usaha dari saya. Halo. Frankie di sini. Oh, Pak Frankie. How are you, Pak Frankie? I fine, thank you. And you? May everything it's okay, Mr. Frankie. Pokoknya kanan kiri oke gitu. Begini, Dir. Saya ingin bekerja sama you. Saya ada proyek raksasa. Aduh, saya senang sekali. Saya siap kerja, Mr. Frankie. Iya. Kira-kira proyek apa itu, Mr. Frankie? Iya. You baca sendiri saja nanti. Saya sudah suruh orang mengantar surat ke rumah you. Ada acara apa sih, Bah? Kok Memona suruh pakai baju rapi-rapi? Nah, sebentar lagi akan ada utusan dari Pak Frankie datang kemari. Pak Frankie, bosnya Abah dulu. Iya, masa lupa. Yang waktu kamu ulang tahun, ya, kamu kan diberi hadiah kalung itu. Oh, Pak Frankie yang ngasih kalung Memona ini? Iya, betul. Oh. Dia mau ngajak Abah kerja sama. Mau ngasih proyek raksasa. Dah, betul kan? Berarti Doyo itu membawa hasil. Setelah Doyo Abah pecat, ya, keberuntungan ini mulai mengalir ini. Iya, hehe. Ada apa kamu datang kemari?
Sebentar lagi akan ada keberuntungan datang, kamu malah kemari membawa sial. Oh begitu. Jadi saya suruh balik lagi. Ya. Saya membawa surat dari Pak Franky. Keberuntungan Anda di tangan saya. Ada apa kamu dengan Pak Franky? Saya asisten pribadinya Pak Franky. Asisten pribadi. Begini Mas Doyo. Kok masih, Bah? Begini Mas Doyo. Mas Doyo. Mas, apa mas? Dari dulu masih begini-gini aja. Nggak ada kemajuan. Rumah tangga macam apa ini? Panggil Mas. Permisi Mas Doyo. Saya mohon maaf loh Mas Doyo. Saya dah ngerti kalau Mas Doyo itu asistennya Pak Franky gitu. Bukan sekedar asisten. Saya itu orang kepercayaannya Pak Franky. Oh, kalau gitu bisa saya baca sekarang surat itu Mas Doyo. Kalau nggak menghormati saya sih, saya bisa aja menggagalkan semua proyek raksasa ini. Surat di tangan saya. Pak Franky itu apa kata saya? Bilang merah, hitam. Maimunah, cepat buat minuman untuk Mas Doyo. Ya. Permisi ya. Mas Dayak. Ini suratnya ya. Dir, Iya Mas Doyo. korek. Dardir. Nih. Nih suratnya. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Gatel. Apa ndak minum dulu Mas Doyo? Makan waktu. Oh, Jam terbang saya itu tinggi. iya. Halo? Master Dolar? Oh iya, sekarang. Ya oke. Pulang ya. Oh, iya. Proyek raksasa. Oke. Oke. Aduh, Doyo, sudah jam 12, mobil belum dibersihkan. Aduh, enak tidur. Aduh, pakai telepon lagi. Hah, kamu tahu, satu kring 5 juta. Satu kring 5 juta. Hah, ini seberapa jut yo pakai ini, ha? Ya Allah, ini aduh topi saya. Ini topi penghargaan. Penghargaan di mana-mana saya pakai topi ini. Hah? Maaf, Tuan Franky. Saya semalam begadang. Saya merencanakan apa yang saya kerjakan hari ini dan masa depan. Hari ini juga kamu saya pecat. Apa kurang panjang pecat saya? Ada Mas Dayak toh. Aduh, maaf ya, saya lagi masak. Nggak tahu Mbak tuh. Oh, iya, belum datang. Oh, masih ya. Abah lu kan? Oh, ada. Abah, ada Mas Dayak. Oh, Mas Doyo, maaf ya. Lagi masak, kebetulan tidak ada pembantu. Kok mendadak sekali sampai datang kemari? Oh, ini atas inisiatif saya sendiri. Iya. Nah, kebetulan
Pak Franky keluar negeri gitu. Sebetulnya gue pengen bantu lu, Der. Supaya antara lu dengan Pak Franky bisnisnya lancar. Ada hotel yang deket-deket sini nggak? Duh, untuk apa, Pak? Saya mau nginep di hotel aja, karena Pak Franky keluar negeri, males saya pulang. Suruh nginep sini aja, Bah. Ya. Begini Mas Doyo ya, kita kan sudah kayak keluarga sendiri itu. Ada apa nginep di hotel? Ini anak saya Maimunah nih lebih seneng kalau Mas Doyo nginap di sini. Saya servis pokoknya. Lu nggak berubah-berubah deh dari dulu. Lucu aja, demen gue. Orangnya periang gitu. Kenapa Pak Franky itu mempertahankan saya? Sebab di akhir tahun ini ada seorang paranormal meramalkan bahwa saya membawa keberuntungan. Tambah loh Mas Doyo, satenya barangkali, atau ini mau lalap atau mau ayam atau ikan, kasihnya atau barangkali. Enggak, udah. Lu kok enggak pada makan? Oh, kita nanti saja, kata Abah. Kita sisa-sisanya Mas Doyo saja. Waduh itu enggak enak. Betul Mas Doyo. Kan kita juga kepingin dapat sisa-sisa keberuntungannya Mas Doyo. Begini Mas Doyo. Bagaimana kalau Mas Doyo kerja di sini lagi? Saya gaji 3 kali lipat dari tempatnya Pak Franky gitu. Setuju ya Mas Doyo ya? Iya Mas Doyo, Memona juga sering kesepian. Terus kalau ditinggal Mas Doyo juga Memona sering kangen sekali sama Doyo. Mas Doyo, aduh maaf lo ya, saking akrabnya. Emang nggak enak kalau nggak makan bareng, nggak enak. Selalu mengada-ada gitu. Itu gampang dah. Ntar saya pikirkan deh ya. Saya Mas Doyo, terima kasih sekali. Karena suasana gini nggak enak. Ya. Bicarakan ya. Ya. Saya mau tidur dulu. Iya, iya, iya. Ngantuk soalnya. Nanti malam saya akan merenung dan merencanakan apa yang saya kerjakan besok pagi dan masa depan. Mas Doyo masih tidur. Bah, ini tehnya, Bah. Kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Mas Doyo masih tidur. Tuh. Duduk. Pelan. Morning. Oh, Pak Franky. Iya. Aduh. Kok mendadak sekali? Nggak kasih kabar dulu? Begini, kebetulan lewat, jadi saya mampir. Sekalian menanyakan surat kemarin. Apa cocok? Kenapa tidak didelegasikan sama karyawannya saja? Loh, manusia ini kenapa di sini, deh? Maaf loh Pak Franky. Ya. Kan saya juga kepingin menikmati sisa keberuntungannya. Keberuntungan? Iya. Manusia ini membawa sial. Baru sehari dia kerja, langsung saya pecat. Saya tidak percaya sama orang lain. Saya bekas pejuang. Hah? Jadi orang ini sudah dipecat? Sudah. Betul? Dipecat sudah? Sudah. Maaf ya Om Franky. Kenapa? Bah, jangan keras-keras, nanti Mas Doyonya bangun. Orang begini bangunnya biar. Ayo, bangun, membawa sial. Saya ikut. Bangun. Saya ikut. Nih. Ya. Hah? Memang sarap ini nih. Sarap memang. Sarap memang.